Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku penasehat Majelis Ta'lim kaum ibu yang tadi sudah menyampaikan sambutan, ya, guru kita Ibu Ustadzah Hajah Ning Widarti. Doakan beliau sehat panjang umurnya. Juga Ketua Majelis Ta'lim kaum ibu di Masjid Darul Ma'arif beserta segenap jajarannya, yaitu Ibu Ustadzah Nur Aliyah, Ibunda Ustadzah Hajah Masni Ajamil, guru kita juga Ibunda Ustadzah Hajah Khadijah, Bunda Ustadzah Hajah Ati Solehati yang menjadi wasilah saya bisa hadir ke sini, serta para ustadzat, para pimpinan-pimpinan majelis, para guru-guru, para orang tua, sesepuh dan jamaah semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Terima kasih kepada para pengurus dari Majelis Ta'lim di Masjid Darul Ma'arif yang mengajak saya silaturahim ke tempat ini. Seingat saya pernah hadir ke sini sebelumnya. Dan ini adalah kali kedua. Ya, saya hadir untuk menyampaikan mau'izatul hasanah sedikit yang saya miliki, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jamaah sekalian, hari ini adalah hari di mana Allah izinkan kita bisa bertatap muka, bersilaturahim di rumahnya Allah. Pertemuan ini adalah pertemuan yang insya Allah penuh dengan kebaikan. Karena pertemuan ini adalah pertemuan di Majelis Ta'lim. Siang-siang begini Bu, ini biasanya ngapain anaknya? Ya, jam 2:30 tuh lagi sedang-sedangnya. Lagi rebahan, lagi pakai daster, ya, lagi kena kipas angin, kena AC, rebahan peluk guling. Tapi alhamdulillah, Ibu hadir ke majelis ini, insya Allah perkumpulan kita akan penuh dengan keberkahan, berlipat ganda pahala. Pengajian siang-siang double pahalanya. Kalau pengajian pagi ujiannya cuma capek, ngantuk. Kalau siang capek, ngantuk, kenyangan. Ya, udah pada makan siang? Alhamdulillah. Dan memang ujian juga siang karena waktu ini adalah waktu kita untuk istirahat. Tapi diisi untuk kajian. Insya Allah waktu kita menjadi kualitas. Apalagi hari ini adalah hari di mana ditetapkan dalam Al-Quran, Allah firmankan bahwa bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan. Ini bulan apa Bu? Bulan Rajab. Ya, Rajab itu adalah bulan di antara bulan yang Allah muliakan. Allah cantumkan dalam Al-Quran, Inna iddatasyuhurindallah itna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan bilangan. Ada 12 bilangan bulan. 12 ini adalah bulan-bulan hijriyah. Apal nggak bulan hijriyah? Insya Allah. Kelihatan nggak orang yang hadir di sini orang ngaji? Orang yang hadir ke majelis ilmu, ilmunya banyak di luar kepala. Di luar kepala. Saking di luar kepalanya suka lupa apa yang didapat ya. Ada 12 bulan hijriyah. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Apa yang 12 bulan? Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal,
Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Alhamdulillah, yang nyaut bersuara banyak, yang cuma gerak-gerak mulut doang juga ada juga. Ya, ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus hafal 12 bulan Hijriah. Kalau mulai Januari sampai Desember pasti udah pada hafal semua. Maklum, ingat karena ngambil uang pensiun. Maklum, kelahiran anak, kelahiran cucu, semuanya yang diingat adalah bulan-bulan Masehi. Tapi jangan lupa bulan Hijriah, di mana kita adalah umat muslimah. Minha arba'atun hurum. Ibu, di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ada yang tahu 4 bulan yang dimuliakan apa aja? Rajab, ada 3 bulan berdampingan, 1 bulan terpisah. Yang dimuliakan sama Allah, minha arba'atun hurum, yang dalam ayat surat At-Taubah ayat 36, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang Allah muliakan. 4 bulan itu kata Nabi 3 berdampingan, 1 terpisah. Yang 3 berdampingan bulannya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ada yang tanya, Ramadan gimana Ustazah? Bukankah Ramadan juga bulan yang mulia? Kalau Ramadan sayyidus syuhur. Kalau bulan Ramadan adalah penghulunya bulan, rajanya bulan. Nggak ada tandingannya. Ramadan bulan yang Allah muliakan dan dia di atas bulan yang 4 tadi. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan di atasnya lagi. Nah, Ibu, di dalam surat At-Taubah ayat 36, ujung ayatnya fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya, mungkin nanti bisa ngintip surat At-Taubah ayat 36. Ujungnya fala tazlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan yang Allah muliakan, jangan menzolimi dirimu sendiri, kata Allah. Artinya apa? Di 4 bulan ini jangan kita numpukin dosa. Di 4 bulan ini jangan kita berbuat zolim pada diri kita sendiri, yaitu melakukan dosa. Ya. Kapan? Di 4 bulan yang Allah muliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Sekarang bulan Rajab, Bu. Bersyukur kita kepada Allah, kumpul-kumpul di sini, kita diingatkan bahwa oh iya, bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan. Ya. Kalau ngomongin masalah bulan Rajab, pernah dikatakan oleh baginda Rasul. Kata baginda Rasul gini, in aratum rohah waqtal mauti wan najah minasyaiton wal khuruj ma'al iman. Kata Nabi, in aratum rohah waqtal mauti, kalau kalian ingin meninggal dunianya dalam keadaan rohah, dalam keadaan yang tenang. Bu, pengen gak meninggal dunianya dalam keadaan tenang? Pengen meninggal dunianya lagi ibadah? Pengen meninggal dunianya lagi baca Quran? Pengen meninggal dunia lagi hadir di pengajian? Pengen meninggal dunianya lagi hadir di majelis taklim? Pengen meninggal dunianya lagi ada di Masjid Darul Ma'arif? Langsung pada diam semuanya. In aratum rohah waqtal mauti, apabila kalian ingin meninggalnya dalam keadaan yang tenang, rohah, meninggal dunianya rohah. Wal khuruj ma'al iman, meninggal dunianya membawa iman. Wan najah minasyaiton, meninggal dunianya pengen selamat dari tipu daya setan. Kata Nabi, fahtarimu hadhihi syuhurikullah, maka muliakan bulan-bulan ini semuanya. Muliakan bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya, gimana caranya? 1, kata Nabi, bikasrotis siam, bulan ini banyakin puasa.
Puasa. Bu, puasa. Ada yang lagi puasa? Ada yang nggak puasa? Banyak. Puasa ini di bulan Rajab adalah puasanya seperti baginda Rasul. Baginda Rasul itu kalau masuk bulan yang dimuliakan atau termasuk bulan Rajab, baginda Rasul meningkatkan puasa-puasa sunnah. Mau yang sebulan penuh silahkan. Mau yang selang-seling nih puasa, besok enggak, nih puasa, besok enggak, boleh silahkan. Atau Senin aja, Kemis enggak. Kemis aja, Senin enggak. Boleh. Atau Senin Kemis dua-duanya boleh. Atau Senin Kemis enggak dua-duanya. Ya nggak apa-apa juga sunnah. Atau ayamul bid aja deh 13, 14, 15 atau bahkan cuma 1 hari. Boleh. Asal jangan enggak sama sekali. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan. Hidupkan dengan memperbanyak puasa sunnah. Seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu nanti di surga itu ada sungai namanya Sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju. Bisa kebayang kayak apa itu air Rajab. Ada di sungai, ada di surga, mengalir Sungai Rajab. Buat siapa itu Sungai Rajab? Ternyata sungai tersebut adalah untuk orang yang pernah puasa di bulan Rajab meskipun cuma 1 hari. Pengen nggak? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Artinya kita hidupkan diantaranya dengan memperbanyak puasa. Paling enggak 1 hari aja bisa dapetin puasa sunnah di bulan Rajab. Apalagi sih yang punya utang puasa nih. Bu, punya utang puasa, ayo udah bayarin. Sekarang bulan Rajab, ayo dibayar. Kalau ibu-ibu sih pasti udah nggak punya hutang ya. Masih pada mens apa enggak ini? Roman-romannya sih udah lewat ini ya, puasanya utuh. Tapi mungkin ada yang udur sakit, ada yang mungkin sedang haid, ya, sedang musafir, kan boleh. Waman kana maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Boleh tidak berpuasa tapi ganti di hari yang lain. Nih puasa ini. Jangan sampai masuk Ramadan kodok puasa kita belum dibayar, akhirnya kita bayar denda. Apa dendanya? Fidyah. Kan orang kalau boleh batal puasa bagi orang yang sakit, orang yang menyusui, orang yang hamil masuk ke dalam kategori sakit. Kalau dia nggak puasa sebab orang hamil karena lemes, muntah-muntah, emang dia yang nggak mampu, maka qadha aja. Bayar sampai sebelum Ramadan berikutnya. Tapi kalau dia menyusui, kalau dia hamil, sebab dia nggak puasa karena khawatir dengan anak yang dikandung, anak yang disusuin, padahal dia mampu, boleh untuk membatalkan puasa, tapi dia harus qadha puasa ditambah juga dengan bayar fidyah. Sebab meninggalkan puasa Ramadan bukan karena dirinya, tapi mengkhawatirkan orang lain. Nah, ini kalau kita udah, mungkin ibu-ibu di sini yang hadir mungkin tahun kemarin ada yang menyusui mungkin. Kelihatan nih kayaknya ibu-ibu masih nyusuin apa enggak ini ya? Kayaknya gitu ya. Kayaknya udah agak-agak kadaluarsa kayaknya. Kayaknya sih kayaknya udah agak-agak expired lah gitu ya. Ya. Atau ya itulah, kita puasa pasti kebanyakan kalaupun nggak puasa tahun lalu karena mungkin kondisi kita yang udzur sakit, maka hanya qadha puasa saja. Tapi kalau mengkhawatirkan anak yang dikandung, anak yang disusuin, maka udahlah qadha puasa tambah lagi dengan bayar fidyah. Jangan sampai masuk Ramadan berikutnya akhirnya ntar fidyahnya bayar 2 kali. Qadhanya mah nggak sampai 2 kali, cuma bayar fidyahnya 2 kali. Sebab yang satu untuk membayar yang hutang puasa, yang satunya lagi sebab terlewat dari Ramadan yang berikut. Jadi makanya kita evaluasi, ingetin sama anak-anak, yang anak gadis, kamu kemarin haid udah dibayar belum puasanya? Ini Rajab nih, niatin aja puasanya puasa wajib. Ntar pahala sunnah di bulan Rajab ngikut.
Apalagi kita niatin puasanya Senin sama Kamis. Bayarnya di hari Senin atau hari Kamis, atau Senin dan Kamis. Niatnya niat kodok, maka kodoknya terbayar. Puasa sunnahnya juga insya Allah pahalanya dapat. Amin ya Rabbal. Banyakin puasa. Jamaah sekalian, amalan puasa itu adalah amalan yang sangat dicinta sama Allah. Kata baginda Rasul gini, kullu amal ibni Adam yudha'afu bi asyri amthaliha. Semua amalan anak cucunya Adam, semua amalan manusia yudha'afu bi asyri amthaliha ila sab'ami'ati dhifin. Akan dibalas 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Manusia ketika mengerjakan amalan, maka dia akan terbalas dengan 10 sampai 700 kali lipat pahala. Illa saum, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Karena puasa itu untuk aku. Aku yang akan memberikan langsung pahala kepada orang yang berpuasa. Jadi subhanallah, orang kalau puasa sunnah, yang ngasih pahalanya, yang ngasih bonusnya Allah. Sebab apa? Sebab puasa ini adalah amalan yang mendekati kepada keikhlasan. Saya di sini nggak tahu nih mana yang puasa, mana yang enggak. Semua saya liatin kayaknya puasa semua. Iya. Kayaknya kenapa? Karena lagi nggak ada yang makan lontong, nggak ada. Ya, nggak ada yang tahu mana puasa, mana yang enggak. Kenapa? Karena puasa adalah hubungan kita kepada Allah. Nggak ada yang tahu. Kecuali kalau kita informasikan. Kecuali kalau diajak makan kita nggak mau maafin lagi puasa. Baru tuh teman kita tahu kita lagi puasa. Tapi memang puasa ini adalah amalan yang sangat dicinta sama Allah karena mendekati kepada kehusyuan, mendekati kepada keikhlasan. Karena kita lakukan adalah semata-mata ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, Ustazah, kalau puasa niat untuk urusan dunia boleh apa enggak? Boleh apa enggak, Bu? Saya puasa sebab anak saya lagi ujian, supaya anak saya gampang ujiannya. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Gini, amalan itu, keikhlasan itu levelnya ada 3. Yang paling bawah dia beribadah disebabkan karena takut kepada Allah. Dia sholat, nutup aurat, dia puasa, bayar zakat karena dia takut sama Allah. Itu aja masih bagus. Kenapa kau sholat? Kalau ninggalin sholat takut sama Allah. Kenapa kau tinggalkan puasa? Kenapa kau berpuasa? Karena kalau aku tinggalkan aku takut sama Allah. Kenapa kau nutup aurat? Karena kalau aku buka aurat aku takut sama Allah. Itu level paling bawah. Kita mengerjakan ibadah sebab takut kepada Allah. Yang tengah-tengah kita mengerjakan ibadah sebab mengharapkan balasan dari Allah. Balasannya apa? Pahala. Balasannya apa? Apa yang kita niatkan. Tadi tuh, saya mau puasa. Apalagi puasa nih. Puasa itu kan amalan yang dicinta sama Allah. Kalau kita puasa, kita angkat tangan berdoa sama Allah. Bukankah Allah berjanji wa ana ajzibihi? Bukankah Allah berjanji apa yang kau inginkan pasti akan aku berikan, dan puasa itu aku yang langsung memberikan pahalanya? Maka boleh kita niatin puasa, anak lagi ujian, mudah-mudahan ujiannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, berharap kemudahan urusan dunia. Boleh. Kayak gini, ibu sholat duha. Kenapa sholat duha? Supaya dagangannya laris, usahanya maju. Boleh apa enggak? Boleh. Level kedua, artinya ibadah mengharapkan urusan dunia. Boleh. Pengen sholat duha supaya suami saya ketika mencari nafkah gampang, halal, banyak bawanya. Boleh. Bagus mintanya sama Allah, asal jangan mintanya berdukun. Ini minta sama Allah masih bagus, karena Allah adalah maha segala-galanya, maha pemberi segala-galanya. Boleh. Ibu sedekah mengharapkan rizkinya berkah. Boleh nggak? Boleh. Ibu sedekah mengharapkan badan sehat. Boleh nggak? Boleh, karena kata Nabi, Da'u mardokum bisadaqah, obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itu Nabi mengatakan,
obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Boleh sedekah dengan niat badan kita sehat, orang tua kita mungkin lagi kurang sehat, kita minta biar sehat semuanya. Kita melakukan amal ibadah, mengharapkan sesuatu masih diperbolehkan, meskipun urusan dunia. Tapi yang paling tinggi adalah kita beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena perintah Allah. Kenapa berpuasa? Karena Allah perintah. Kita nggak ngarepin apa-apa, meskipun kita ngarep juga ya pahala. Tapi yang penting karena ini adalah perintah Allah, kita kerjakan. Kenapa tutup aurat? Karena Allah perintahkan. Kenapa membaca Quran? Karena Allah perintahkan. Semua itu, nah ini kalau level yang paling tinggi, kayaknya kita belum. Ibadah nggak ngarep apa-apa, semata-mata karena perintah Allah. Paling enggak kita ada di nomor 2. Kita beramal sebab mengharapkan sesuatu imbalan dari Allah dan itu diperbolehkan. Pengen puasa, nah sekarang mau tanya, ibu pengen puasa tapi pengen kurus. Boleh nggak tuh? Tuh masuk kemana tuh? Puasa tapi pengen kurus. Dunia. Puasa tapi pengen sehat. Karena sumu tasihu. Kan kata Nabi, puasalah nanti kau jadi sehat. Ya boleh, tapi tentu levelnya pahalanya tidak sebesar kita beramal mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Takutnya kurang-kurang pahala. Puasanya sah, puasanya boleh, tapi takutnya kurang-kurang pahala. Jadi yang paling cakep yang mana? Kita niatin beramal sebab karena ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah salah satu amalan yang sangat dicinta sama Allah. Ya, jadi mudah-mudahan Rajab ini kita bisa tingkatkan dengan memperbanyak puasa sunnah, insya Allah. Yang kedua, apa kata Nabi untuk kita hidupkan bulan yang Allah muliakan ini? Yang kedua, wan nadam ala ma salafa minal atham. Yang kedua, biar menyesal atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Artinya apa? Yang kedua, kita banyak bertobat kepada Allah. Di bulan ini biar banyak tobatnya. Makanya di bulan Rajab ada istighfar yang khusus, istighfar Rajab. Apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, warhamni, kasih sayangi aku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Bacanya pagi-pagi 70, bacanya sore-sore 70. Khusus di bulan Rajab. Mau sore boleh, mau maghrib boleh, mau isya boleh. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulan di mana Allah perintahkan kita banyak berzikir, banyak memohon ampun, karena bulan ini adalah Syahrullahil Muharram. Bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan. Bulan ini tuh Allah lagi menebar banyak ampunan. Bulan ini Allah lagi menebar banyak maaf buat kita. Jadi makanya ambil kesempatan bulan Rajab biar banyak baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Astaghfirullah. Ya, kalau siang-siang emang ya rada lemes istighfar. Ya, maklum. Istighfar boleh tambahin Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri
ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Habis sholat baca itu, tahajud baca itu, tapi jangan lupa pagi istighfar Rajab, malam pun istighfar Rajab 70 kali. Kenapa? Ini bulan Allah lagi tebar banyaknya ampunan. Kenapa begitu? Kenapa di bulan ini Allah sedang tebar banyaknya ampunan? Karena persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan. Ibu udah ngitungin belum berapa hari lagi lebaran? Puasa aja belum, lebaran. 2 bulan lagi, kurang lebih 2 bulan lebih. 2 bulan. Kurang lebih ya. Masuk bulan Ramadan. Kenapa di bulan ini kita harus banyak istighfar? Supaya ngebersihin. Ketika masuk nanti di bulan Ramadan, hati kita udah bersih, hati kita suci. Karena berpengaruhnya ibadah di bulan Ramadan, pengaruh dari hati. Pengaruh dari bagaimana kita memasukinya. Makanya kan Ramadan bulan yang suci. Pengen masuk bulan yang suci, hati kita kudu suci. Kuranginlah dosa-dosa. Jamaah sekalian, urusan taubat ini, urusan kita mohon ampun, itu kita niatin baik hablum minallah maupun hablum minannas. Hablum minallah istighfar. Hablum minannas memaafkan. Kita salah minta maaf, orang salah kita maafin. Kenapa? Karena nanti ada golongan manusia yang dia banyak ibadahnya di bulan Ramadan, tapi ditolak sama Allah. Dia banyak Qur'annya, dia banyak sedekahnya, dia banyak qiyamul lailnya, dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi ditolak itu semuanya. Selama dia masih memiliki 3 hal. Selama dia masih memiliki atau masuk ke dalam 3 golongan. Yang pertama, uququl walidain. Dia masih durhaka sama orang tua, maka amalnya ditolak sama Allah. Makanya kita rapiin dari sekarang urusan sama orang tua. Kalau kita punya urusan sama orang tua masih berantakan, ayo benahin. Jangan sampai nunggu nanti bulan lebaran baru minta maaf. Mulai dari sekarang. Kenapa? Karena mau masuk bulan yang suci. Biar hati kita bersih sama orang tua. Orang tua pun juga udah memaafkan kita. Kita juga sebagai orang tua, ada anak minta maaf sama kita, jangan kita gengsi. Maafin. Kesian, takut amalnya gak diterima sama Allah. Redoin aja kita. Ya, hablum minannas sama orang tua. Uququl walidain, golongan yang pertama adalah golongan yang ditolak semua amal-amal ibadahnya, durhaka sama orang tua. Yang kedua, mudminul khamar. Apa itu mudminul khamar? Yang kecanduan minuman-minuman keras. Khamar. Bukan hanya khamar, tapi yang haram-haram. Masih ada nih di badan kita yang haram, maka tertolak semua doa. Tertolak semua amal ibadah kita. Kalau kita mah insya Allah enggak ya. Enggak kecanduan yang begitu-begitu. Yang ada kecanduan jamu, pegelinu. Yang ketiga, siapa nih golongan yang ditolak ibadahnya? Musyahin. Apa itu musyahin? Yang masih menyimpan dendam di hati. Dia salah, dia nggak mau minta maaf. Orang salah, dia nggak mau maafin. Musyahin, bukan nyusahin, bukan nyusahin. Musyahin, pakai mim. Orang yang hatinya masih nyimpan dendam, masih nyimpan dengki, masih nyimpan marah. Jadi oleh karena itu kita mulai bersihin nih hati kita. Udahlah mohon ampun kepada Allah, juga kita bersihkan urusan kita kepada manusia. Bu, kalau urusan sama orang tuh urusan sama Allah tuh enak. Salah minta maaf, istighfar, kelar. Karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Cuma kalau urusan sama manusia, kalau kita mainin hartanya tuh harta kudu kita balikin. Kalau menyakiti, maka kita kudu minta maaf. Jadi subhanallah, urusan sama Allah tuh lebih ringan daripada sama manusia. Kalau nggak beres di dunia, amalan kita ditolak. Kalau keburu meninggal dunia, nanti kelak khawatirnya akan ada pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Nah, mendingan momentum hari ini bersih-bersihin
bersih-bersihin urusan kita kepada Allah, urusan kepada manusia dengan memohonkan ampun. Dan kita kalau salah minta maaf, orang salah kita maafin. Insya itu yang kedua. Banyakin mohon ampun, banyakin istighfar. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara memuliakan bulan ini? Wazkuru khaliqal anam. Banyakin berzikir kepada Allah. Banyakin ingat-ingat Allah. Kenapa? Karena bulan ini adalah bulannya Allah. Bulan yang Allah muliakan. Selain kita banyak istighfar, biar banyak kita berdoa. Nah, yang ketiga adalah berdoa. Apa doanya? Banyak macam-macam, silahkan. Mau doa pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia. Ibu lagi latihan bahasa Korea, mau pakai doa pakai bahasa Korea, boleh. Lagi latihan pakai bahasa Inggris boleh. Pakai bahasa apa lagi? Bahasa Jawa, boleh. Silahkan aja. Perbanyak berdoa, sebab bulan ini adalah bulannya Allah. Banyakin doa. Karena ad-du'a'u yanfa'u mimman nazal wa mimman lam yanzil. Doa itu bermanfaat bagi apa-apa yang belum turun dan apa-apa yang sudah turun. Kalau doanya udah turun, artinya gini, kalau kita berdoa pengen selamat, Allah sudah tentukan kita seminggu lagi, maaf, kesandung batuk misalnya. Tapi sebab kita berdoa, bisa jadi yang Allah tentukan seminggu lagi kita kesandung batu, kesandungnya cuma kesenggol doang. Itu yang disebut ad-du'a yanfa'u mimman nazal. Doa itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Wa mimma lam yanzil, dan juga doa itu bermanfaat bagi apa-apa yang belum turun. Jadi mudah-mudahan Allah berikan ketetapan kita, yang akan Allah tetapkan kepada kita adalah kejutan-kejutan yang baik, hal-hal yang baik. Jadi yang ketiga, banyakin berdoa. Senjata kita doa, Bu, ya. Pengen punya anak soleh-solehah, ya doa. Sambil ikhtiar mendidiknya dengan ajaran-ajaran yang baik. Pengen punya suami yang soleh, ya doa, minta. Sambil kita mencoba memantaskan diri menjadi istri yang solehah. Pengen punya keluarga sakinah mawaddah rahmah, doa. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Gak usah khawatir, Bu. Doa kita kepada Allah, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma doa ini kebagi tiga. Ada yang kontan, ada yang ditunda, ada yang jadi penghapusan dosa. Doa itu diijabah. Yang pertama diijabah dengan bentuk kontan. Apa tuh kontan? Ibu minta langsung dikasih. Ibu minta tetap iman, Islam, dikasih nih sekarang nih. Kelihatan banget nih wajah-wajahnya beriman semua, insya Allah. Amin. Muslimah semuanya, amin. Minta badan sehat, langsung kontan dikasih sama Allah. Sekarang pada sehat semuanya. Urusan kaki bolak-balik mah biasa itu. Yang penting badannya sehat. Kalau di sini kan kelihatan mana yang muter sana, muter sini, selonjor sana, selonjor sini. Kelihatan, nggak apa-apa. Tadi saya aja duduk di situ udah 2 kali bolak-balik dari tadi. Nggak apa-apa, wajar. Ya, sehat. Doanya kontan dikasih. Ada lagi doa tuh diijabah tapi ditunda sampai waktu yang tepat. Kita minta pengen punya kendaraan. Kata Allah jangan sekarang. Ntar aja. Saya tahu waktu yang paling tepat. Karena kalau saya kasih sekarang, ntar jalannya bukan ke pengajian. Jalannya banyak-banyak ke Ancol. Ke mall. Jalannya jauhan dikit. Pengen punya ini tapi belum dikasih. Nanti kata Allah tunggu waktu yang terbaik. Allah maha mengetahui segala-galanya. Dan yang ketiga, doa itu diijabah tapi sebagai penghapusan dosa kita kepada Allah. Sebagai tiket kelak kita akan mendapatkan hisab yasira, sebagai perhitungan yang mudah, yang gampang. Ya. Yang pertama kontan, yang kedua ditunda sampai waktu yang tepat, yang ketiga menjadi penghapusan dosa. Pertanyaan saya, Ibu pengen yang satu, yang dua, apa yang tiga? Yang tiga. Pokoknya penghapusan dosa aja deh. Ibu minta apa-apa nggak usah dikabulin gitu ya. Minta juga yang satu, ya satu aja deh. Kontan. Tapi oh tiga-tiganya itulah manusia. Iya. Artinya tiga paling utama. Artinya kapanpun kita berdoa pasti diijabah. Nggak pernah ditolak dan tidak ada ruginya. Satu, bisa dapat kontan. Dua,
bisa dikasih ketika waktu yang tepat, yang ketiga sebagai penghapusan dosa. Artinya tiga-tiganya penuh dengan kebaikan buat kita. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Doain anak, doain cucu, doain keluarga, ya pakai bahasa yang kita mudah, karena pada hakikatnya doa kita minta kepada Allah. Dan kalau untuk doa harian mah ibu udah pasti punya hafalan, punya amalan harian ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa silahkan dibaca. Tapi ketika masuk di bulan Rajab ada doa yang khusus yang bisa kita baca. Doa minta Rajab ini berkah dengan amal kebaikan, Sya'ban penuh dengan kebaikan, nanti panjang kita umur sampai bulan Ramadan. Bacanya mulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Ya, masih lemes Bu. Ada yang ujungnya wabalighna ramadhana, ada ujungnya wa hasil maqasidana, waghfir dzunubana, bebas. Yang penting doa yang diajarkan Nabi adalah minta 3 waktu ini waktu yang baik. 1, Allahumma barik lana fir Rajab. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab. Berkahkan kami di bulan Rajab ini. Supaya Rajab ini penuh kebaikan. Rajab ini penuh amalan, jauhin dari dosa, jauhin dari kelalaian. Karena Rajab adalah bulan menuju Ramadan. Biar Rajab ini banyak ibadahnya, biar semangat baca Qur'annya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, dan berkahkan kami juga di bulan Sya'ban. Biar Sya'ban juga istiqomah ibadahnya, biar Sya'ban juga biar baik dan banyak amalannya. Wa ballighna Ramadan, dan panjangkan umur kami sampai dengan bulan suci Ramadan. Panjangin umur kami sampai dengan bulan suci Ramadan supaya bisa ngerasain lagi Ramadan tahun ini. Pengen gak Bu ngerasain Ramadan lagi tahun ini? Allah, enak banget. Kalau Ramadan, Quran kita banyak baca, sedekah kita baca, amalan berlipat ganda. Karena Ramadan adalah bulan kita, bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Itu adalah doa zikiran kita yang khusus ada di bulan Rajab. Sya'ban juga begitu, Ramadan juga nanti ada banyak lagi doa yang kita panjatkan. Karena ketika Ramadan semua waktunya mustajab. Ya, jadi jamaah sekalian, kata baginda Rasul, kalau kepengen meninggal dunia dalam keadaan yang tenang, selamat dari tipu daya setan, wafatnya baik husnul khatimah, maka fahtarimu hadhihi syuhurikullah, maka muliakanlah bulan-bulan ini sepenuhnya. Caranya memuliakannya dengan cara 1, banyakin puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Kalau punya kodok, bayar dulu. Kemudian yang kedua, banyak beristighfar, banyak mohon ampun, bersihin, rapihin urusan kita sama Allah, bersihin, rapihin urusan kita sama manusia, dengan Allah, dengan kita bertobat, dengan kita istighfar, dengan manusia, diberes-beresin urusan sama manusia. Yang masih ada masalah, beresin, jangan sampai masuk di bulan Ramadan. Yang punya sengketa, selisih, beresin, khawatirnya akan menghambat amal kita diterima sama Allah. Dan yang ketiga, berzikir kepada Allah dengan cara perbanyak berdoa. Dan doa khusus kita di bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa aina 'ala siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Amin ya rabbal. Baik jamaah sekalian, enggak terasa sudah jam 3. Asar tuh sekarang jam 3.15 ya, jam 3.20. Jam 3 hampir 3
28, hampir jam setengah 4 ya. Jamaah sekalian, saya bersyukur kepada Allah bisa bersilaturahim dengan jamaah semua yang hadir di sini. Saya bahagia, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Oleh karena itu kita saling mengingatkan bahwa hari ini kita berada di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang harus kita tingkatkan dengan amal-amal ibadah. Kenapa? Karena bulan ini bulan yang khusus, bulan yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, bulan ini menjadi bulan yang mulia. Juga bulan ini adalah bulan di mana ada peristiwa keberangkatan. Allah berangkatkan baginda Rasul Isra wal Mi'raj. Jamaah sekalian, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang istimewa. Allah berangkatkan manusia minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah berangkatkan manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang dimana Masjidil Aqsa adalah tempat dimana Allah berikan keberkahan. Ini saya mau tanya, Ibu, mohon maaf nih, masih ada waktu? Masihnya lemas banget ya? Masih? Boleh. Saya mau tanya Ibu, Zionis Israel mencoba menjatuhkan orang Gaza Palestina itu berawal dari berapa puluh tahun yang lalu? Berapa? Nggak tahu ya? Sama, saya juga nggak tahu. Artinya berapa puluh tahun yang lalu? Sudah sangat lama. Tapi pertanyaan kita, kok kenapa dibunuh, dihancurkan, tapi itu manusia di negara Gaza Palestina nggak habis-habis? Padahal setiap hari itu ya Allah, yang namanya anak kecil habis berapa ratus orang. Orang dewasa berapa puluh orang, perempuan-perempuan dihancurkan berapa orang, berpuluh-puluh tahun, tapi sampai sekarang nggak habis-habis itu. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsa itu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Palestina, ya, Baitul Maqdis adalah di antara tempat yang penuh dengan keberkahan. Apa di antaranya berkah? Dihancurkan, dihilangkan anak-anak kecil, manusia di Gaza, tapi nggak pernah habis. Orang Zionis Israel ini dihancurin tiap hari, dibom tiap hari, nggak pernah habis orangnya. Itulah termasuk keberkahan di negara Palestina. Dan kenapa orang-orang Palestina tuh imannya kuat-kuat, ya? Bahkan bukan, jangan kita yang kesian sama mereka, mereka kesian sama kita. Kita yang hidup tenang, tanpa ada bom, tapi kadang-kadang iman kita naik turun. Tapi mereka hidup gencatan bom, suara bom, tapi tetap punya keimanan yang kokoh. Tetap kalau ada keluarga yang meninggal dunia, dia mengatakan, Alhamdulillah syahid. Saya bersyukur bahagia karena orang tua saya meninggal dalam keadaan syahid. Kalau nangis wajar, namanya ditinggal wafat oleh untuk selama-lamanya. Jadi subhanallah ya. Ya, di antara istimewanya bulan Rajab ada peristiwa Isra wal Mi'raj yang dimana di dalamnya adalah sebuah peristiwa yang istimewa. Tidak cukup diterima oleh akal, tapi juga harus diterima dengan iman. Jadi mudah-mudahan hari ini meningkatlah keimanan kita. Mudah-mudahan bulan Rajab ini bukan saja kita meningkatkan amal ibadah, yang tadi tuh pertama banyakin puasa sunnah, yang kedua kita banyakin bertobat, yang ketiga kita banyak berdoa, tapi mudah-mudahan Rajab ini, di mana di sini adalah bulan peristiwa Isra wal Mi'raj, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Caranya peristiwa Isra Mi'raj kita ambil banyak hikmahnya. Di antaranya, Ibu kalau ngomong Isra Mi'raj yang diingat apa? Salat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, salat. Pasti salat ya. Nah, mudah-mudahan salat ini tiangnya agama. Salat ini adalah yang menjadi pusat pandangan pertamanya Allah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Perkara pertama yang ditanya di hari kiamat perkara salat. Bukan salat fardunya, tapi juga bagaimana pelaksanaannya. Mudah-mudahan ada peningkatan iman Islam kita, yaitu dengan cara perbaiki salat kita. Kalau sholat fardu saya nggak khawatir, pasti semua sudah mengerjakannya. Cuma kita selipkan
kita sandingkan, kita sempurnakan sholat fardu kita diiringi dengan sholat-sholat sunnahnya. Momentumnya tepat, ini bulan Rajab, bulan peningkatan amal ibadah, ya, yang tadi kita kerjakan, puasanya kita kerjakan, istighfar kita kerjakan, doa kita kerjakan, tapi momentum Isra wal Mi'raj kita niatin perbaiki sholat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara yang wajib kita tingkatkan, yang sunnah juga kita kerjakan. Insya kita baca Fatihah, minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah mudahkan, hajat kita dikabulkan, semua harapan kita dimudahkan, semua cita-cita kita juga dimudahkan, urusan kita digampangkan, diberikan jalan keluarnya, dan mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qiraatul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup doa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirul Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahsani al khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahil sahil umurana wa balligh maqasidana waqti hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim masyruatina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama ataitana. Allahumma jal hadza jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan sedikit yang sampai ada manfaatnya. Intinya kita berniat memuliakan bulan ini dengan memperbanyak puasa sunnah, kita memperbanyak beristighfar kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, kemudian kita memperbanyak berdoa, dan tidak lupa adalah kita maknai bulan Rajab ini adalah bulan di mana ada peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana yang terkait dengan Isra wal Mi'raj adalah terkait dengan perintah salat. Tingkatkan kualitas, upgrade kualitas terkait dengan ibadah kita kepada Allah, yaitu salat fardu dan juga salat sunnahnya kita perbaiki dan kita sempurnakan. Insya Allah beruntung di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, mohon ridho. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.